Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Bertemu lagi dalam video pembelajaran seni budaya dengan Mr. Fauzan. Kali ini dalam video pembelajaran seni budaya kelas 8 semester 2, yaitu bermain alat musik tradisional. Apa kabarnya kalian semua anak-anak? Semoga sehat selalu ya, dan masih semangat puasanya. Tujuan pembelajaran di video kita kali ini adalah memahami pengertian ensemble musik, menyebutkan jenis ensemble musik, menyebutkan pengelompokan jenis alat musik, yang keempat menyebutkan alat musik tradisional Nusantara, yang kelima memahami alat musik angklung, dan yang keenam menjelaskan teknik bermain angklung. Nah, apa itu ensemble musik? Ensemble musik merupakan bentuk permainan alat musik yang dilakukan secara bersama-sama, baik menggunakan alat musik yang sama atau beberapa alat musik berbeda atau berbeda jenisnya. Nah, apa saja jenis ensemble musik? Jenis ensemble musik terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah ensemble sejenis, dan yang kedua adalah ensemble campuran. Ensemble sejenis merupakan bentuk penyajian ensemble yang menggunakan alat musik sejenis atau sama. Misalnya, ensemble alat musik melodis menggunakan pianika, ataupun ensemble perkusi. Sedangkan alat musik ensemble campuran itu adalah ensemble dengan bentuk penyajian dengan alat musik yang bermacam-macam, terdiri atas minimal 2 atau 3 macam alat musik yang berbeda. Berikut merupakan contoh ensemble sejenis, yaitu ensemble gitar, dilakukan oleh beberapa anak ya. Nah, ensemble sejenis itu tidak hanya gitar saja. Bentuk ensemble sejenis bisa berupa yang pertama ensemble perkusi ya, menggunakan alat musik perkusi seperti rebana, marching band, atau drum band. Kemudian yang kedua bisa juga dalam bentuk ensemble alat musik gesek, biasanya biola, violin, ataupun cello. Nah, bisa juga menggunakan alat musik tiup, ensemble alat musik tiup ya. Contohnya ada flute, recorder, pianika, trompet, trombon, atau saksofon. Bisa juga dalam bentuk kuartet gesek ya. Nah, di foto berikutnya atau gambar berikutnya ini merupakan contoh ensemble campuran. Di situ terdiri atas pianika, kajon, dan gitar. Nah, penyajian alat musik ensemble itu kan berbagai macam alat musik ya. Di situ dicontohkan menggabungkan pianika, kajon, dan gitar. Gitar sebagai pengiringnya. Nah, pianika sebagai melodi utama, sedangkan kajon sebagai iringan tambahan. Nah, bentuk ensemble juga itu bisa berupa ensemble kecil ataupun ensemble besar. Ensemble kecil minimal dilakukan 2 orang, disebut duet. Kemudian juga bisa dilakukan oleh 3 orang, yaitu disebut trio. Bisa juga 4 orang, disebut kuartet, ataupun 5 quintet, atau 6 orang, yaitu sektet atau septet yang terdiri atas 7 orang, ataupun oktet yaitu yang terdiri atas 8 orang. Sedangkan ensemble besar itu disebut besar karena terdiri dari kelompok musisi yang lebih besar atau lebih banyak anggotanya, biasanya puluhan sampai ribuan pemain. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita akan bahas
Yang ketiga yaitu pengelompokan alat musik. Nah, kenapa ensemble campuran terdiri atas beberapa jenis alat musik? Karena alat musik itu bermacam-macam jenisnya, bentuknya, cara memainkannya, ataupun sumber bunyinya. Pengelompokan alat musik bisa dikelompokkan berdasarkan satu, berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan cara memainkannya, dan yang ketiga berdasarkan sumber bunyinya ya. Jenis alat musik yang pertama berdasarkan fungsinya bisa kita kelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama alat musik melodis, yaitu alat musik yang memainkan nada pokok. Yang kedua alat musik ritmis, yaitu alat musik yang memainkan ketukan atau irama dari lagu atau musik yang ditampilkan. Sedangkan alat musik harmonis merupakan alat musik pengiring melodi, berarti memainkan akor atau chord ya. Chord itu sendiri merupakan paduan nada yang dimainkan atau ketika dimainkan terdengar harmonis. Nah, contohnya alat musik melodis apa? Contohnya ada banyak sekali. Contohnya recorder, pianika, dan biola ya. Kemudian alat musik ritmis contohnya apa? Contohnya ada drum, ada kendang ya, ada tifa, dan masih banyak lagi. Nah, alat musik harmonis contohnya ada gitar, ada piano, dan ada keyboard. Nah, ya. Nah, yang berikutnya kita bisa mengelompokkan jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama, sumber bunyi dari udara disebut aeropon. Nah, karena kita membahas alat musik tradisional, contoh alat musik tradisional yang sumbernya dari udara itu alat musik tiup, misalnya saronen, serunai, ataupun suling. Nah, sedangkan alat musik modern contohnya ada recorder, ada pianika, dan ada juga tuba ya, itu dari barat. Yang kedua, bersumber suara dari senar atau dawai disebut kordopon. Nah, kalau alat musik kordopon tradisional itu contohnya ada rebab, ada kecapi ya. Sedangkan alat musik modern itu contohnya ada gitar dan ada juga piano. Yang ketiga, alat musik yang sumbernya dari listrik. Nah, alat musik yang sumbernya dari listrik ini cenderung ke alat musik modern seperti gitar listrik ataupun drum elektrik. Yang keempat, alat musik yang sumber bunyinya dari kulit atau membran ya, disebut membranopon. Contohnya ada kendang, ada beduk, ada tifa ya kan, ada jimbe. Nah, kalau jimbe ini dari barat ya. Yang kelima, alat musik yang sumber bunyinya dari alat musik itu sendiri disebut idiopon. Nah, contoh dari alat musik idiopon itu apa? Contohnya ada tamborin ya, ada marakas. Kalau alat musik tradisional ada angklung. Nah, ini ya contohnya. Berikutnya, kita juga bisa membedakan alat musik berdasarkan cara memainkan ya. Alat musik ada yang dipukul, ada yang ditiup, ada yang dipetik, digesek, digetarkan, ataupun juga dipukulkan ya. Ternyata ada juga yang dipukulkan. Nah, alat musik yang dipukul contohnya drum, kendang, tifa ya. Alat musik yang ditiup contohnya pianika, recorder, suling, ada juga trompet, ada saluang, ada serunai. Kemudian alat musik yang dipetik itu contohnya ada banyak sekali ya. Ada gitar, ada sasando, ada sampek ya. Nah, alat musik yang digesek. Alat musik yang digesek kalau alat musik tradisional contohnya rebab. Sedangkan alat musik modern yang digesek contohnya ada biola dan ada cello. Nah, alat musik yang digetar atau digoyangkan, alat musik tradisional yang digoyangkan itu contohnya ada angklung. Selain itu Pak Guru belum melihat lagi. Sedangkan
Untuk alat musik modern yang digoyangkan itu contohnya ada maracas ya. Kemudian ada juga alat musik yang dipukulkan, ini contohnya adalah tamborin ya. Kalau kalian menyebutnya kecrekan ya, biasanya dalam musik dangdut itu pasti ada. Itu bisa digoyangkan, yang namanya tamborin bisa digoyangkan ataupun dipukulkan. Nah, selain itu ada juga simbal ya. Kalau kalian pernah melihat drum band atau ikut drum band pasti tahu yang namanya simbal ya. Nah, ini contohnya gitar ya, alat musik harmonis dengan 6 senar dengan nada berbeda ya. Berikutnya kita akan membahas contoh ragam alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Maka kalian tahu ragam alat musik tradisional Nusantara itu jumlahnya sangat banyak ya. Di sini Pak Guru akan mencontohkan beberapa saja. Yang pertama ada gamelan, asalnya dari Jawa Tengah. Yang kedua sasando dari Nusa Tenggara Timur. Yang kedua serunai ya, asalnya dari NTB atau Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada angklung ya, dari Jawa Barat. Salung dari Jawa Barat. Kemudian ada kolintang dari Sulawesi Utara, dan ada serunekale dari Aceh. Ada juga kecapi yang berasal dari Sulawesi Barat, dan rebab asalnya dari DKI Jakarta. Oke, di sini ada contoh satu alat musik ya, namanya alat musik gamelan, dan gamelan ini merupakan satu set ya, sepaket. Jadi sebuah kelompok musik ya, ensemble musik tradisional yang dari dulu sudah turun temurun dan sampai saat ini masih diminati, apalagi diminati oleh orang barat ya, namanya gamelan. Terdiri atas berbagai macam alat musik yang kebanyakan itu dipukul ya. Ada bonang, kenong, ada gong, dan ada kendang. Dan bahannya di situ ada yang berbahan logam ataupun ada yang berbahan kayu atau kulit. Nah, di sebelah kiri itu namanya sasando ya, dimainkan dengan cara dipetik ya. Kemudian di sebelah kanannya ada serunai. Serunai itu sendiri ada berbagai macam jenisnya ya, dan bentuknya juga tidak sama. Dari Sumatera Barat bentuknya seperti itu ya, di sebelah paling tengah itu menggunakan bahan bambu. Kemudian dari NTB itu namanya serunai, hampir sama dengan suling, hanya saja bentuknya lebih besar dan ujungnya melebar. Nah, yang berikutnya di sebelah kiri atas kita bisa lihat di situ ada kolintang. Nah, kolintang ini dimainkan dengan dipukul ya, menggunakan pukulan khusus, pukulannya kecil. Kolintang ini sumber bunyinya dari kayu atau alat itu sendiri ya, berbentuk dari bilah-bilah kayu. Nah, sedangkan di bawahnya kolintang itu ada yang namanya kecapi. Nah, sumber bunyinya senar, berarti disebut apa? Kordopon. Dimainkan dengan cara dipetik. Dan di sebelah kanan, nah ini dia yang namanya rebab. Rebab itu dimainkan dengan cara digesek. Nah, ini dia yang terakhir ya, dari ragam alat musik Nusantara. Ini adalah angklung berbahan dasar bambu, dibentuk dengan cara khusus sehingga membunyikan atau mengeluarkan nada-nada tertentu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Nah, apakah memainkan angklung itu hanya digoyangkan saja? Mari kita simak ya. Sebenarnya apa itu angklung? Kenapa disebut angklung? Angklung itu berasal dari bahasa Sunda, yaitu angklung. Angklungan berarti gerakan tangan yang menggerakkan alat musik tersebut. Kemudian ada juga versi lain ya, dari nama angklung itu sendiri, itu sebutan dari suara yang ditimbulkan dari alat itu sendiri. Bunyinya klung klung klung, makanya itu disebut angklung ya, ketika atau jika dibunyikan. Nah, dalam sejarahnya jenis angklung itu dibagi menjadi dua, yaitu angklung tradisional dan angklung modern. Nah,
Biasanya angklung tradisional ini berkaitan erat dengan upacara adat, sedangkan angklung modern baru lahir di abad ke-20 sebagai upaya pelestarian angklung. Nah, yang namanya angklung tradisional itu disebut buhun. Nah, angklung ini menggunakan tangan nada pentatonis dan nada madenda. Pentatonis itu isinya slendro dan pelok. Nah, jenisnya angklung buhun itu bermacam-macam ya, antara lain ada kanekes, ada dok-dok lonjor, ataupun ada juga angklung gubrak, badeng, dan buncis ya. Nah, skala nada atau tangga nada pentatonis ini disebut laras daminatila ya, daminatilada, yang mana angklung tersebut dikembangkan oleh almarhum Mang Ujo yang terkenal dengan saung ujonya. Nah, angklung kanekes ini asalnya dari desa Kanekes, Ciboleger di Banten ya, digunakan untuk tradisi. Masyarakat Baduy membunyikan angklung sesuai ritmis ya, dengan cara dikurung lekun ya, tanpa irama dan nada. Nah, di luar perannya sebagai alat musik dalam upacara adat, kanekes dimainkan sebagai sajian hiburan ya. Angklung ini tidak bisa dibuat oleh sembarang orang. Nah, ini contohnya angklung kanekes pada saat upacara adat, yaitu panen padi. Yang kedua ada angklung dok-dok lonjor atau lonjor ya, mirip dengan kanekes atau serupa dengan kanekes. Penggunaan alat musik yang satu ini dengan ritual padi sama saja ya. Angklung dok-dok lonjor terdapat di lingkungan masyarakat Kasepuan ya, digunakan untuk seren tahun di kampung gede. Kemudian dalam angklung ini, di angklung dok-dok lonjor itu dibutuhkan 6 instrumen angklung, yaitu 2 dok-dok lonjor, 4 angklung besar. Nah, keempat angklung tersebut terdiri dari angklung gonggong, panembal, kingking, dan inclok. Ya, ini contohnya angklung dok-dok lonjor seperti itu ya, besar sekali ukurannya, menggunakan 3 nada, ada yang 2 juga. Yang ketiga ada angklung gubrak. Gubrak ini berasal dari Cipining, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ini juga sama ya, untuk upacara adat penghormatan terhadap Dewi Padi, digunakan dalam rentetan ritual penghormatan, yaitu kegiatan melak pare atau menanam padi, ngunjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukan ke laut, menempatkan ke lumbung. Bentuknya itu panjangnya sekitar 50-199 cm, lebih tinggi dari angklung pada umumnya, besar ini. Nah, ini angklung gubrak ya, ukurannya besar, menggunakan 3 nada. Yang keempat ada angklung badeng. Tidak seperti angklung lainnya, kesenian badeng ini terdapat di Desa Sanding, Malang Bolong di Garut. Lebih menekankan pada segi musikal, berarti sebagai sarana ekspresi ya, dan juga berfungsi sebagai kepentingan dakwah Islam. Namun terdapat dugaan angklung badeng sempat digunakan dalam acara yang berhubungan dengan ritual penanaman padi. Nah, angklung badeng ini, kesenian ini, teks yang digunakan menggunakan bahasa Sunda dan bercampur bahasa Arab. Isinya memuat nilai-nilai dan nasihat Islami. Selain menyajikan lagu, pertunjukan angklung badeng ini menyajikan atraksi seperti kekebalan ya, mengiris tubuh dengan senjata tajam. Pokoknya intinya angklung badeng ini untuk kesenian ya, dan mengiringi pertunjukan. Nah, ini contohnya angklung badeng ya. Total angklung badeng itu ada 9 buah, ada 1 angklung kecer, 2 angklung royal, 2 angklung anak, 4 angklung indung dan bapa, 2 buah gembyung, 2 buah duduk, dan 1 kesrek. Yang kelima ada angklung buncis. Angklung buncis ini
digunakan untuk penyelenggaraan upacara pertanian, tapi juga identik dengan seni pertunjukan hiburan. Terdapat di mana? Di Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, ya. Nama angklung buncis sendiri diambil dari teks lagu yang terkenal di masyarakat Sunda, yaitu Cis Kacang Pucis Nyengklek. Nah, gitu nadanya ya. Dan seterusnya, karena lagu tersebut kerap diiringi oleh kesenian angklung buncis. Next. Nah, tahukah kalian, sebagai bentuk pengakuan alat musik Indonesia, angklung telah terdaftar sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity dari UNESCO sejak November 2010. Berarti angklung itu sudah diakui oleh dunia dan sudah dimainkan dan dikenalkan di berbagai negara di belahan dunia. Nah, sekarang kita akan membahas angklung modern. Kalau tadi angklung tradisional, angklung modern menggunakan tangga nada diatonis atau tangga nada barat. Ya, angklung ini disebut angklung Padaeng. Terdiri atas melodi dan pengiring. Macamnya ada dua, dibuat oleh Daeng Sutisna, seorang maestro dan seniman dalam bidang musik, dengan tujuan dapat menjadi sarana belajar seni musik yang murah, mudah dimainkan, dan dapat dimainkan secara massal atau banyak orang. Padaeng itu menyusun angklung dengan nada diatonis. Kemudian pada tahun 1938 Pak Daeng berhasil menciptakan angklung dengan nada diatonis, ya, kemudian mempopulerkan sehingga angklung tersebut sekarang dikenal sebagai angklung Padaeng. Nah, tangga nada diatonis isinya dari do sampai dengan do tinggi, do re mi fa sol la si do. Nah, itu namanya tangga nada diatonis. Sedangkan pentatonis bunyinya tidak seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, jenis angklung Padaeng tadi sudah Pak Guru bahas, terdiri atas melodi dan angklung pengiring atau accompaniment. Angklung melodi itu secara spesifik terdiri dari 2 ataupun 3 tabung suara dengan beda nada 1 oktav. Sedangkan angklung pengiring itu menggunakan tabung 3 sampai 4 tabung, ya, memainkan nada harmoni sesuai dengan akor diatonis. Nah, di sini bisa kalian simak ada angklung akor 7, angklung akor minor, angklung melodi 3 tabung, dan angklung melodi 2 tabung. Nah, berikut ini merupakan Pak Daeng Sutisna selaku seniman atau musikus, ya, yang mengembangkan angklung modern, mengembangkan dan menciptakan angklung modern, ya. Kita ke bahasan berikutnya, bahasan terakhir kali ini, ya, bagaimana cara memainkan angklung. Cara memainkan angklung itu dengan 2 tangan, ya. Salah satu tangan memegang rangka angklung dan tangan yang lain memegang sebelah bawah angklung untuk menggoyangkan sehingga menghasilkan suara, ya. Biasanya tangan kiri memegang rangka, tangan kanan membunyikan. Nah, teknik dasar membunyikan angklung itu ada 3 macam, ya. Yang pertama ada kurulung atau digetarkan, ya, paling umum digunakan. Caranya satu tangan memegang rangka dan yang lainnya menggoyangkan. Yang kedua, teknik cetok atau sentak. Teknik ini tabung dasar angklung ditarik cepat oleh jari ke telapak tangan kanan, ya, ataupun dipukulkan. Teknik ini menyebabkan angklung berbunyi 1 kali atau sekali. Kemudian yang ketiga ada tengkep. Teknik ini mirip dengan kurulung, namun salah satu tabung ditahan agar tidak ikut bergetar. Nah, sebagai tambahan, dalam permainan angklung kita bisa juga menggunakan dirijen atau pemimpin. Dan bagaimana cara memimpin angklung ini, ya, ada tekniknya.
menggunakan hand sign atau bentuk tangan sebagai not ya, dari do rendah sampai dengan do tinggi. Ada berapa di situ? Ada 8 ya, dari do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do tinggi ya. Bentuknya tangannya tidak sama supaya membedakan tinggi rendah notnya. Nah, sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.